Iya, jadi khusus di channel ini aja, kita itu lagi didukung oleh komunitas dan mereka mendorong kita untuk punya. Nah, perdagangan kita itu sekarang Pak, rata-rata itu ada di angka 8 sampai 12 juta US dollar per harinya Pak. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang toko kripto. Yap. Ya kan, tadi udah tentang toko kripto, udah panjang lebar kita ngobrol, udah banyak dikasih tahu juga. Terus kita bicara masuk lagi ke cryptocurrency. Gitu. Mungkin kan banyak orang yang belum tahu. Taunya mungkin Bitcoin nih. Iya. Taunya Bitcoin. Bitcoin. Apa sih sebenarnya Bitcoin dan cryptocurrency? Apakah sama atau mungkin berbeda atau gimana? Bisa dijelaskan, dan apa ya yang di belakang layarnya itu teknologinya mungkin brother kita bisa jelaskan. Kalau saya mungkin selalu akan bilang bahwa Bitcoin itu adalah apa ya? Bitcoin is a mother coin gitu Pak. Jadi dia pionirnya ya. Pionirnya. Ibu-ibunya koin lah gitu. Nah, Bitcoin itu berbeda dengan ada cryptocurrency lainnya. Itu yang harus digarisbawahi juga. Kalau saya sekarang boleh bilang, saya nggak mau ngomong cryptocurrency, nanti saya bisa dijewer nih. Oh iya. Jadi saya harus ngomong ini adalah sebagai aset kripto. Jadi kalau kan nanti, kamu bilangnya cryptocurrency, kan di Indonesia boleh cryptocurrency. Kalau cryptocurrency dibilangnya uang digital. Nah, kan? itu nanti bahaya lagi nanti bersinggungan lagi sama regulasi. Nah, jadi Bitcoin ini sendiri tercipta ya, kalau saya boleh bilang tercipta itu dari tahun 2009 kita udah tahu gitu. Nah, kenapa kemudian lahirnya 2009? Karena saat itu kisahnya nih, sejarahnya, bahwa ada sebagian orang atau sebagian kelompok di Amerika saat itu yang mereka tidak percaya terhadap sebuah sistem terpusat Pak. Jadi saya nggak percaya nih ada sebuah sistem pusat gitu. Nah, akhirnya mereka bikin sebuah mekanisme di mana mekanisme ini adalah terdesentralisasi atau tersebar nih untuk di beberapa pihak lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah semuanya itu dalam satu level yang sama. Kalau kita ngomongin tentang sebuah sentralisasi, maka kita ngomongin tentang ada satu pihak regulator ya kan, yang mengkontrol untuk banyak hal. Betul. Nah, ini kalau konsep Bitcoin enggak, konsep Bitcoin itu ya memang semuanya desentralisasi gitu. Nah, dari situ lahirlah yang namanya Bitcoin ini tadi. Nah, Bitcoin sendiri kalau ditanya dasarnya apa, dia tidak memiliki underlying sebenarnya. Benar. Jadi Bitcoin itu dibuat atas sebuah algoritma tertentu yang kemudian menciptakan sebuah value ya, yang menciptakan sebuah hitungan atau quantity, di mana quantity itu yang bernilai value-nya. Jadi maksud saya gini, kalau kita ngomongin sebuah nilai atau value, itu kan terbentuk dari supply dan demand. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya bilang, ini saya punya air putih nih gitu. Nah, air putih saya ini saya hargai 10 juta. Pak Wira mau beli nggak? Nggak mau dong. Nggak mau beli. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita di dalam ruangan ini nggak ada orang yang punya air putih, pasti harga berharga sekali kan, berapapun mau dibeli. Nah, sama kurang lebih seperti Bitcoin. Kalau ditanya underlying-nya apa, nggak ada. Tapi memang Bitcoin itu dia menyimpan semua transaksi dari semua arus transfer Bitcoin itu sendiri. Jadi kan kalau Bitcoin itu kan dia membuat sebuah blok-blok. Nah, blok-blok Bitcoin itulah yang kemudian akan mengenerate koin yang barunya. Dan kita tahu bahwa Bitcoin itu supply-nya kan 21 juta ya Pak. Nanti tahun 2100 something. Nah, tetapi sekarang supply Bitcoin itu di 18 juta sekian gitu. Nah, itulah yang kemudian berjalannya waktu, Bitcoin itu membuat satuan harga baru. Nah, satuan harga itulah terbentuk karena supply dan demand tadi sih Pak. Jadi, Bitcoin adalah Bitcoin. Nah, kalau kita ngomongin other crypto asset, nah seperti Ethereum, Ethereum itu lahir di 2016 ya. Itu dia membuat sebuah algoritma yang baru lah supaya orang bisa menciptakan kripto lainnya. Jadi kurang lebih antara Bitcoin dan aset kripto lainnya gitu, itu memiliki kesamaan karena mereka adalah produk digital, tetapi dari segi fungsi mereka berbeda Pak. Berbeda ya. Termasuk Binance Coin. Termasuk Binance Coin, BNB ya. Pegang juga Pak. Ada. Mantap. Masa depan ya. Terus yang melatar belakangi dari teknologinya
bisa dijelaskan nggak? Ya. Ya. Jadi saya selalu ngomong ini ke banyak pihak gitu, ke universitas, ke banyak orang lah. Mungkin kalau saya boleh kiaskan Pak, yang paling gampang itu, kita misalnya Pak Wira ada buah naga nih, ya kan? Buah naga itu kan udah jadi buahnya, buahnya udah jadi nih, kan nggak bisa diapa-apain kan? Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya Pak Wira membuat buah naga itu menjadi intisari buah naga, terus kemudian dari intisari buah naga itu kan Bapak bisa bikin agar-agar, bisa bikin makanan bolu segala macamnya. Jadi istilahnya produk turunannya. Nah, Bitcoin sama kayak gitu. Bitcoin itu dia berbeda dengan produk lainnya. Tetapi teknologi blockchain yang mendasari itu adalah intisari dari si Bitcoin itu sendiri. Jadi Bitcoin itu udah jadi Pak, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Tetapi dengan ada sekelompok orang yang kalau misalnya sekarang itu Vitalik itu yang Ethereum. Nah, dia itu mengambil intisari atau kegunaan fungsi dari Bitcoin, terus kemudian dia bikin produk lainnya Pak. Yang smart contract dan segala macamnya. Nah, exactly itu adalah salah satu implementasi dari teknologi blockchain itu tadi. Jadi kalau orang selalu salah berpandangan gitu, termasuk saya selalu kadang-kadang ngasih kuis ya. Nah, saya tanya deh ke Pak Wira, duluan mana Bitcoin atau blockchain? Blockchain. Salah Pak, duluan Bitcoin Pak. Iya. Bukannya blockchain terciptanya tahun 97 atau berapa gitu? Tahun berapa? Betul. Maksudnya penamaannya blockchain itu ada setelah Bitcoin ada. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pada case ini, jadi sebenarnya kalau misalnya 97 segala macam itu sebenarnya teknologi yang similar Pak, yang mirip-mirip. Betul. Jadi kalau kita ngomongin itu malah sebenarnya mulai ada pada saat enkripsi dan deskripsi itu ada sebenarnya. Tetapi kalau kita ngomongin scope-nya itu adalah teknologi blockchain. Blockchain itu lahir ya dari si Bitcoin sebenarnya. Iya. Jadi dia boomingnya karena tercipta Bitcoin gitu. Betul. Dan blockchain kalau nggak salah dia berbasis kriptografi ya. Betul. Gimana? Betul. Jelaskan sedikit nggak tentang blockchain? Orang salah paham nih. Blockchain, Bitcoin, blockchain. Iya, beda. Kalau makanya saya bilang tadi, Bitcoin itu udah jadi nih produknya. Sedangkan blockchain itu adalah pondasinya untuk orang membuat apa aja di atasnya gitu. Jadi di atas blockchain itu apa aja bisa dibuat. Tetapi orang buat sesuatu pakai Bitcoin nggak bisa. Bitcoin udah nggak bisa diapa-apain, udah jadi gitu. Nah, berhubungan tadi bagaimana teknologinya kriptografi, itu betul. Makanya informasinya keren nih. Kriptografi itu sebenarnya sama seperti enkripsi dan deskripsi, Pak. Jadi contoh nih, misalnya ini kan ada dua barang nih ya. Jadi ada gelas, misalnya ada sama bunga gitu. Nah, tujuan dari kriptografi namanya protokol. Jadi sebuah protokol kriptografi untuk mengamankan ketika satu pihak mengirimkan data ke pihak yang lainnya. Ya kan? Jadi dia dikirimkan tidak hanya fokus hanya pengiriman data, tetapi dia amankan datanya. Nah, khawatir apa? Kalau misalnya ada pihak tengah yang akan intercept gitu, maka data itu ketika dicuri, itu juga nggak akan bisa dibaca sebenarnya. Nah, jadi kalaupun kita ngomongin blockchain ada kriptografinya, kriptografi itu adalah satu layer di atas dari proses enkripsi dan deskripsi, Pak. Jadi kalau orang sekarang taunya, oh ya nih WhatsApp saya Pak udah dienkripsi, udah aman, ya kan? Nah, itu nggak salah, itu benar gitu. Tetapi ada satu layer lagi yang lebih secure, itu adalah kriptografi. Makanya banyak orang bilang, wah Bitcoin itu aman, blockchain itu aman. Karena apa? Karena memang leveling dari pengamanan datanya itu lebih bagus Pak dibandingkan enkripsi atau deskripsi. Betul. Dan banyak orang yang nggak tahu nih aset digital kayak Bitcoin. Ini kan apa ininya, bentuknya? Kalau hilang gimana? Banyak kan yang bertanya-tanya gitu kan, ya kan? Terus apa sih dasarnya kan? Nah, mungkin teman-teman juga perlu pelajari tentang teknologi blockchain, bahwa sebenarnya selama ada internet, betul, ya Bitcoin masih tetap ada, aset kripto masih akan tetap jalan dan akan berkembang ya. Exactly. Jadi banyak yang juga bilang nih, wah nanti aset saya nggak bisa saya akses dong. Enggak. Tadi benar Bapak tentang bagaimana fungsi internet itu untuk bisa menyimpan secara secara bloknya nyambung gitu ya. Nah,
itu juga yang membuat banyak orang bisa menaruh kepercayaan untuk mereka naruh asetnya itu di kripto, kan gitu. Nah, tetapi juga kadang-kadang ada yang juga keliru nih. Karena apa? Ketika dia nyimpan asetnya di kripto, dia lupa terhadap kuncinya. Nah, kuncinya ini kadang-kadang dia lupa naruhnya di mana segala macam. Nah, kalau nggak ada kuncinya, kan nggak bisa kebuka. Nah, itu yang kadang-kadang bilang, wah ini bahaya nih, aset saya bisa hilang ya. Tapi asetnya hilang karena apa dulu kan? Nah, itu dia kadang-kadang yang orang bilang, wah suka asetnya bingung nih naruhnya gimana. Tapi kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, manajemennya bagus, itu mudah-mudahan aman sih. Kayaknya selainnya ke toko kripto aja ya. Thank you. Terus menurut pandangan seorang Teguh Kurniawan Armanda ini, aset kripto itu bisa nggak jadi kita untuk kehidupan, misalnya buat kita mata pencaharian gitu, atau mungkin bahkan bisa jadi kaya raya dari aset kripto? Gimana pandangan? Oke, wah ini agak tricky nih jawabnya. Sebenarnya kalau di aset kripto itu ada banyak hal atau ada banyak kesempatan orang bisa mendapatkan uang ya. Kalau saya mungkin nggak usah bilang pendapatan gitu, langsung spesifik uang ya. Nah, kalau di kripto itu ada yang namanya mining, Pak. Iya kan, mining mungkin juga yang nonton juga mungkin sudah pernah tahu gitu. Mining itu adalah bagaimana seseorang atau pihak yang memvalidasi proses transaksi yang berjalan. Nah, ketika transaksi berjalan, terus kemudian dia validasi, maka dia akan dapat sejumlah insentif gitu. Nah, insentif itu adalah si mining itu tadi. Nah, ada juga orang yang mendapatkan keuntungan dari proses tradingnya. Ada transaksi jual beli. Nah, itu juga ada gitu. Nah, itu yang kemudian sekarang banyak orang yang beralih profesi nih tiba-tiba, ya kan? Yang awalnya dia mungkin bekerja atau kemudian dia punya mata pencarian lain. Nah, sekarang fokus full trading. Ada, Pak. Dia sebagai full trader untuk kemudian dia bisa dapatkan income itu. Lumayan, ada beberapa partner saya juga mereka full trading juga gitu. Nah, terus kemudian ada lagi nih yang cukup menarik. Ini lagi ada dikembangkan seperti reksadana gitu. Tetapi aset instrumennya itu adalah pakai kripto. Jadi kalau biasa kan reksadana ini kan dananya itu kan diputar di stock market kan, di bursa segala macam gitu. Nah, ini diputarnya di kripto, Pak. Ini menarik nih. Karena apa? Karena kalau di kripto ini kan nggak ada waktu operasional. Jadi kapanpun dia akan non-stop gitu. Jadi kapanpun dia akan ada transaksi yang berjalan. Nah, transaksi berjalan inilah yang kemudian bisa menimbulkan kesempatan mendapatkan cuan lebih banyak lagi, Pak. Kayak gitu. Boleh dibilang itu depositonya aset kripto. Nah, deposito ya. Benar. Nah, itu sudah mulai ada trennya ke sana. Jadi proses-proses ini yang kemudian lagi banyak digagas ya oleh beberapa pihak. Ya, tujuannya sih supaya industri finance itu kan kalau misalnya monoton kan kadang-kadang boring ya, Pak. Iya. Tapi kan memang butuh ada inovasi-inovasi baru. Nah, itulah yang kemudian untuk sebagian orang menggagas lah. Seperti itu. Boleh tahu namanya apa itu program itu? Itu ada beberapa sih, ada banyak, termasuk salah satunya itu yang saya ketahuin itu lagi digalakan namanya Sivan, Pak. Iya, jadi aset, jadi orang istilahnya gini, hampir sama kayak reksadana lah ya. Orang naruh duitnya, terus kemudian nanti duitnya akan diputar, dikelola, nanti kemudian dapat keuntungan gitu kan berdasarkan hasil itu tadi. Nah, kalau ini itu namanya Sivan. Jadi mereka naruh duitnya di situ, terus kemudian dikelola untuk diputar di perdagangan aset kripto. Itu juga benefitnya atau cuannya juga banyak ya, besar loh itu. Angkanya adalah itu di atas rata-rata sih, itu di atas rata-rata. Bahkan saya udah lihat nih beberapa trader saham, beberapa trader forex udah mulai beralih nih ke kripto. Banyak sekali udah mulai terjun nih ke kripto. Betul. Lebih secara untuk trading lebih enak ya. Lebih enak, Pak. Soalnya apalagi untuk trader-trader itu kan mereka mainnya kadang-kadang di malam hari ya. Betul, jadi kadang-kadang kalau iseng ya udah trading aja. Lumayan tuh kadang-kadang 2 jam, 3 jam mereka bisa dapat keuntungan yang cukup lumayan, Pak. Terus gimana masa depan nih menurut masa depan aset kripto ini menurut pandangan seorang Teguh Kurniawan? Saya pikir
aset kripto itu menjadi sebuah instrumen alternatif dalam berinvestasi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bahwa tidak bisa dielakkan lagi aset kripto itu menjadi tujuan orang untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi misalnya gini, ketika saya mendapatkan keuntungan, maka saya harus main dulu nih aset kripto. Nanti ke depan akan kayak gitu. Cepat atau lama, orang pasti akan mulai menyadari bahwa perkembangan aset kripto tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global itu sudah mempengaruhi kehidupannya, Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang e-wallet sekarang, siapa sih orang yang bisa lepas dari e-wallet sekarang? Nggak bisa. Saya, Pak Wira, teman-teman yang lain juga pasti ada aja pakai salah satu e-wallet kan gitu. Nah, jadi kita menganggap dan kita berpikir bahwa aset kripto itu tidak lepas dari kehidupan masyarakat ke depannya gitu. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan teknologinya, Pak. Nah, itu juga. Jadi ada dua hal yang kemudian kita harus lihat dari segi instrumen terhadap investasi dan kemudian dari penerapan teknologinya. Jadi kita cukup yakin gitu bahwa negara-negara yang berkembang, negara-negara yang maju, mereka pun sudah mengimplementasikan. Apalagi yang cukup menarik nih, mungkin Pak Wira juga udah baca. Minggu lalu kan pemerintah Indonesia udah mulai tuh menggaungkan ada yang namanya digital currency. Nah, ini kan yang ngomong itu Gubernur Bank Indonesia, ya kan? Nah, ini yang juga akan membuat mata orang ya, apalagi nih gitu kan, digital currency untuk sebagian orang yang belum tahu gitu. Tetapi untuk kayak Pak Wira yang juga udah aktif trader, ini kan udah tahu, oh ternyata memang setelah Bitcoin ada altcoin, ada lagi nih kemudian ada yang namanya digital currency. Nah, ini nanti perkembangannya pasti arah ke arah sana semuanya sih, Pak. Karena emang nggak dipungkiri, zaman kan terus berkembang dan saya yakin sih aset kripto akan besar. Dan saya yakin juga nih teman-teman toko kripto, kita doakan sama-sama nih bareng-bareng. Amin. Akan jadi the next unicorn. Amin mudah-mudahan. Juga channel ini juga lebih luar biasa nih, fantastis. Keren banget. Terus apa harapan ke depan nih seorang Teguh untuk perkembangan aset digital di Indonesia atau mungkin di dunia nih? Harapannya? Kita 2018, 2019 menganggap bahwa industri ini masih prematur. Jadi masih belum lahir ya bahasanya. Tapi kemudian begitu aturan itu udah ada, baru kita lebih confident nih, ya kan? Kita baru menganggap, oh ini udah lahir gitu, ibaratnya ini udah lahir. Nah, lahir pun sekarang masih jadi anak bayi, ibaratnya ya kan? Masih bayi, masih butuh take care of orang-orang yang ada di dalamnya. Karena juga berbahaya industri ini kalau nggak diawasin, Pak. Ya kan, ini sesuatu hal yang memang perlu diawasin. Nah, terus ke depan kita selalu mendorong pemerintah untuk lebih aktif dan agresif, bagaimana bisa mensosialisasikan, bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa instrumen aset kripto jika dikelola dengan baik, wajar dan normal, maka ini akan mendatangkan manfaat ke mereka gitu, ya kan? Dan ini juga kita harapkan bahwa kalau tadi dari segi aset kriptonya, dan kita juga mengharapkan untuk beberapa pihak yang mereka juga concern terhadap perkembangan teknologinya, mereka bisa mengimplementasikan teknologi blockchain ke dalam bisnis model yang mereka punya. Kayak gitu. Karena sekarang udah mulai banyak nih perusahaan-perusahaan, ada bank malah di Indonesia yang mereka sudah mulai mengaktifkan atau sudah mulai memulai produk dengan blockchain teknologi, Pak. Ya, jadi hal itu saja mungkin akan sangat luar biasa gitu, berpengaruh bagi kami di industri agar kepercayaan masyarakat ini terbentuk gitu, Pak. Karena apalah sebuah industri kalau misalnya tidak mendapatkan kepercayaan dari publik, ya kan? Nah, kepercayaan publik itu apalagi kita di industri keuangan itu sangat krusial gitu. Jadi harapannya kita bisa bersama-sama pemerintah juga agresif sesuai dengan rambu-rambu kita akan ikutin gitu, dan kita juga bisa melihat nih bagaimana sebenarnya perkembangan yang ada di luar sana untuk kemudian kita bisa adopsi lah apakah ini kemudian sesuai dengan demografi yang ada di Indonesia apa enggak dan seterusnya. Memang perlu sih dukungan dari regulator karena tanpa mereka juga kan akan berkembang ya.
Definitely. Keren. Terus ada nggak pesan-pesan buat para milenial dan mungkin para subscriber saya nih tentang bisnis atau tentang apa aja gitu yang mau disampaikan? Ya, mungkin kalau saya pribadi bisa bilang bahwa kalau udah yakin lakukan gitu. Ya, kalau udah yakin lakukan karena kalau misalnya kita nggak jalanin itu pasti kita nggak tahu resultnya apa gitu. Jadi saya pribadi juga melihat dengan perkembangan teknologi yang udah sampai sekarang ini berarti kan sudah melalui beberapa proses sebelumnya nih. Jadi tinggal dilanjutkan lah gitu ke depan bagaimana. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalaupun kemudian tertarik berinvestasi di aset kripto, pilihlah aset-aset kripto yang berkualitas gitu. Pilihlah aset-aset kripto yang memiliki sebuah produk gitu. Produknya bisa dilihat banyak hal parameternya. Maksudnya di internet juga bisa dicari tahu, mereka punya white paper atau dokumennya yang bisa dilihat dan seterusnya. Jadi jangan tertipu gitu dengan janji investasi investasi sekian dapat angka yang nggak masuk akal gitu kan. Nah, hal-hal itu yang kemudian perlu diwaspadai lah bersama gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah semua instrumen investasi itu ada risikonya. Semua instrumen investasi apapun itu. Saya mau nyimpan emas pun tiba-tiba harga emas bisa turun gitu. Tetapi kita perlu lihat bagaimana mitigasi terhadap risiko itu gitu. Apakah kemudian kita akan menjadi orang yang menyimpan koin atau token tersebut jangka waktu lama, ataukah kita hanya sebentar saja gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang saya mau menyimpan aset kripto dalam waktu yang lama. Itu aset kriptonya berbeda. Terus kemudian ada orang yang mau menyimpan aset kriptonya sebentar, dia biasanya hanya untuk trading doang. Nah, itu beda lagi gitu klasifikasinya. Yang pasti adalah high risk, high return. Jadi kalau misalnya memang udah melihat returnnya besar, jangan berasumsi bahwa risknya kecil. Nah, itu nggak mungkin. Itu udah jelas nggak mungkin gitu. Jadi hal itu yang memang perlu untuk diingat selalu lah. Dan sebenarnya aset kripto itu banyak orang berpandangan kalau misalnya saham nih, kalau saham kan kita bisa analisis secara fundamentalnya. Betul. Sebenarnya aset kripto juga ada fundamentalnya kan? Betul. Fundamental kita bisa yang tadi Mas Teguh bilang ada di teknologi di belakangnya, mungkin perkembangannya apa kita bisa pelajari dari itu bisa jadi sebuah referensi kita untuk menilai aset kripto itu gitu ya. Itu benar banget. Dan kita ngelihat bahwa project yang mendasari dari aset kripto. Jadi misalnya nih teman-teman ya, Pak Wira bikin aset kripto namanya Wira Token misalnya nih, ya kan. Pak Wira menjalankan sebuah bisnis, di mana bisnisnya itu project bisnisnya itu udah berjalan, terus kemudian udah running gitu. Nah, projectnya itu kan akan terus berkembang gitu, dan berkembangnya project itu kan juga pasti kualitas project juga makin bagus. Otomatis harga tokennya kan pasti akan naik kan. Nah, untuk orang yang memang dia investor untuk memahami tentang fundamental analisis, dia pasti akan baca nih bagaimana sih sebenarnya bisnisnya dari token Wira tadi gitu. Apakah kemudian berkembang, apa enggak dan seterusnya. Jadi bukan berarti aset kripto itu nihil terhadap informasi. Kadang-kadang orang bilang, wah aset kripto itu full spekulasi. Waduh, saya bilang apa yang bisa dinilai? Padahal sebenarnya kan kita bisa melihat gitu. Memang tidak semuanya. Kalau Bitcoin memang nggak ada sih. Kalau Bitcoin memang nggak ada. Bitcoin itu memang hanya berdasarkan supply dan demand, Pak. Supply dan demand, harga terbentuk, equilibrium, itulah harganya. Nah, tetapi kalau kita ngomongin tentang aset kripto lainnya, ada produknya, ada orangnya, ya kan? Itu udah jelas tuh arahnya kemana. Seperti itu. Dan mungkin yang terakhir nih, gimana sih kalau mungkin teman-teman yang mau daftar nih untuk jadi trader atau investasi ke toko kripto? Bisa dijelaskan? Thank you. Kami di toko kripto punya banyak program yang pasti. Ini kita lagi running sebuah program di mana orang bertransaksi jual beli aset kripto itu gratis, Pak. Biasanya kan ada biaya transaksi. Sekarang biaya transaksi kita nol. Ya, jadi di bulan Maret sampai dengan akhir Maret kita ingin orang supaya mencoba aset kripto ini lebih banyak lagi gitu. Nah, orang bisa mendaftar di toko kripto dengan gampang. Ada dua cara, bisa pakai web atau bisa pakai aplikasi di handphone. Aplikasi handphone bisa pakai Android atau iOS, kita udah tersedia. Daftarnya juga cepat. Jadi kami di toko kripto daftar sampai dengan QIC itu maksimal cuma 5 menit.
menit. Di toko kripto, iya. Tetapi catatannya adalah kalau misalnya prosesnya normal ya, karena misalnya kadang-kadang ada yang upload KTP-nya burem, ya kan, atau kemudian selfie wajahnya juga nggak jelas. Nah itu mungkin nanti di prosesnya agak lama dikit lah ya. Nah tetapi kalau kami di toko kripto pendaftarannya cepat, gitu, KYC-nya gampang. Selain itu juga depositnya juga cepat nih. Jadi deposit di toko kripto itu real time. 24 jam kapanpun mau masukin uang bisa, dengan minimal deposit tidak ada batasannya. Jadi nggak ada batasannya minimal deposit di toko kripto, kapan aja bisa. Dan yang menarik lagi adalah biaya deposit di toko kripto itu gratis, Pak. Gratis. Ya, nggak ada biaya potongan. Jadi kalau misalnya mau coba, mulai dari daftar gratis, cepat, terus kemudian depositnya juga cepat, gratis gitu, tradingnya juga gratis, tradingnya gratis, dapat cuannya, nah udah dinikmatin aja lah. Kayak gitu. Ya, banyak keunggulannya gitu. Jadi ayo cepat-cepat kita daftar toko kripto. Terima kasih. Habis ini juga kita berharap toko kripto punya program lainnya nih Pak. Mungkin kalau saya boleh bocorin dikit ya. Boleh ya. Ini khusus channel. Kita belum ngomongin sih di channel lainnya sih. Ya, bisa dibocorin nih. Oke. Programnya apa? Iya, jadi khusus di channel ini aja. Kita itu lagi didukung oleh komunitas. Jadi tadi di awal saya bilang komunitas toko kripto sekarang sangat solid gitu. Dan mereka mendorong kita untuk punya token sendiri. Wah, keren banget. Jadi kita lagi menginisialisasi namanya toko token. Ya, TKO. Namanya TKO yang itu memang disupport oleh komunitas gitu. Bahkan memang komunitas yang kemudian mereka bilang bahwa ini harus ada gitu. Nah, TKO ini memang mendorong untuk teman-teman di komunitas untuk bisa bergerak mengedukasi market gitu. Jadi TKO sendiri kita buat juga bukan hanya sekedar penciptaan token biasa nih Pak. Jadi kita pikirkan, terus terang kita juga agak hati-hati gitu kan, dan kita juga harus memikirkan bagaimana kontinuitas dari token itu. Jadi bukan hanya sekedar buat token, jual, selesai, enggak. Jadi kita bikin sebuah bisnis model yang kemudian bisnis model ini sesuai dengan demografi masyarakat di Indonesia. Jadi konsep dari TIKO ini lebih ke arah namanya CDFI, jadi centralized and decentralized finance. Jadi orang taunya kan CeFi ya, centralized finance dan decentralized finance. Ini keduanya kita gabung. Iya. Kita gabungkan. Nah, untuk detailnya tunggu nanti ya. Ya itu nanti berharap bahwa orang akan semakin lebih banyak lagi mengenal tentang aset kripto di Indonesia. Oke, thank you banget. Terima kasih Pak Wira. Discussion-nya luar biasa. Iya, dan thank you banget waktunya. Semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Sama-sama. Dan sekali lagi pokoknya thank you, sukses selalu buat Toko Kripto dan Mas Teguh. Gitu aja teman-teman, dan sampai jumpa lagi di program Detektif selanjutnya. Thank you, bye. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!